Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate teman-teman ya untuk altcoin yang tadi juga sudah sempat saya mention di video barusan, juga saya update ya untuk Bitcoin dan juga Dogecoin. Itu adalah altcoin. Ya, altcoin yang ada di exchange lokal, salah satu itu Dindodax. Itu koin-koin lama, koin-koin jadul. Gitu. Apakah di bull run kali ini setelah halving itu mendapatkan chance lah? Nanti kita coba lihat ya. Jadi ini tadi juga ada yang komen Junet ya. Ini sering banget komen PP. Wah, kayaknya dia bener-bener beli PP dari bawah sepertinya. Jadi kalau sekilas kita lihat teman-teman untuk si ini Shiba by the way ya. Kita lihat untuk PP ini kita chart weekly Binance gitu ya. Dia ini sudah mau dekat sama waktu dia opening. Jadi 0,0438 dolar. Ya, jadi kalau misalkan saya tandain, let's say dipakai ini aja ya, sebentar horizontal ray di sini. Garis biru ini adalah previous waktu dia nge-spike sebelum harganya turun konsolidasi dan lain sebagainya, dan sekarang akhirnya nge-spike lagi secara weekly ya. Dan ya highs-nya itu tadi sampai di 0,0362, which is ini udah dikit lagi lah ke previous high-nya dia untuk si PP gitu ya. Jadi meme coin di pump dan ya PP kemarin sudah di pump nih, di pump lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat aja diukur dari sebentar kita lihat ya. Ya, waktu dia mampu break ya dari resistance sebelumnya ke peaknya dia itu sekitar 124% kenaikannya. Jadi kalau misalkan saya ukur dari sini aja teman-teman, di area neckline di sini sebelumnya menjadi resistance yang strong. Nah, di area sini ya dia udah mampu nge-spike tuh ya, sekitar 100% lebih lah ya untuk si PP. Jadi untuk si PP ini kita lihat secara weekly-nya juga udah masuk ke teritori extremely overbought gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti mungkin buat teman-teman yang mau masuk lagi atau reakumulasi kembali untuk si PP, ya bisa menunggu waktu dia adanya retracement atau koreksi jikalau dikasih ya, note-nya jikalau dikasih, dan juga Bitcoin mendapatkan koreksi ya jelang halving, biasanya kan sekitar 10%-an, 20% gitu ya. Dan bisa aja nanti PP kena dampaknya gitu, ikut turun-turun juga. Dan pantauannya kembali lagi kita bisa gunakan bantuan Fibo juga ya, dari swing low ke previous swing high-nya, dan di sini terbawah itu di retracement atau Fibo 0,6 atau di sekitar 0,0019. Nah, itu di sekitar itu untuk target terbawahnya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mendapatkan PP ya, another retracement, another correction untuk dia create new all time high ya, ini beberapa area yang bisa dipertimbangkan ya. Ini sekilas saja untuk PP. Minimal untuk Shiba ini by the way secara daily time frame ya, kita bisa lihat Shiba ini juga lumayan sering saya bahas, dan terakhir kali waktu dia adanya kenaikan dan dia koreksi pun ini korektif ya, terbentuk sebuah falling wedge dan akhirnya dia mampu break ya, retest ke support di sekitar 0,0937 dan akhirnya dia mendapatkan portion pump juga ya. Next terdekatnya itu di sekitar 0,0151 sampai 16 dolar untuk terdekat si Shiba. Ini by the way adalah secara daily by the way ya. Dan kita bisa perhatikan di range areas itu beberapa kali mendapatkan rejection, khususnya untuk pergerakan si Shiba Inu ini gitu ya. Sebentar, coba akan saya tandain pakai ini brush ya. Di sini kita bisa lihat tuh rejection sering terjadi dan penurunannya pun cukup agresif untuk si Shiba. Jadi at least untuk area ini dulu harus mampu di break ya untuk Shiba, retest untuk mengejar next area target. Ya, seperti berapa next area target di sini teman-teman? Ini coba akan saya copy dulu aja. Ya, nextnya di sini. Itu di 0,0217 ya, sekitar 0,2 sampai 0,0217 dolar lah, sekitar itu untuk nextnya si Shiba. Tapi kalau misalkan let's say dari area sini dia belum siap lanjut to the moon gitu untuk Shiba, maka area yang berpotensi untuk divisit kembali atau di retrace adalah area sini, yang sebelumnya menjadi area support resistance nih pada pergerakan Shiba sebelumnya. Jadi at least dia untuk swing sekali lagi before dia nge-spike lanjut naik ya. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga untuk teman-teman mungkin yang mau buyback di Shiba. Bisa diperhatikan di range 0,0174 sampai 0,01215 dolar. Ya, kemudian kalau kita gunakan bantuan kaki Fibo juga dari swing low ke previous swing high-nya ya, maka kita mendapatkan golden ratio. Dan sekali lagi, ini bisa menjadi area retracement yang sangat ideal before dia going up lagi, to the moon lagi gitu. Dan mengingat ATH-nya itu di sekitar 0,08 sekian dolar lah ya untuk si Shiba. Kalau kita lihat di Binance masih terbuka lebar banget nih untuk Shiba. Tuh kita bisa lihat range-nya itu masih di bawah banget
Tuh, masih belum terlalu signifikan kenaikannya, bahkan di garis atau di lapis tengahnya pun di sini di sekitar 0,0021 sampai 0,0029 sekian dolar ini belum achieve atau belum di testing juga sama Shiba. Jadi chance untuk Shiba going up itu masih tinggi. Berikut dengan PP yang merupakan koin baru. Ya, jadi ini sekilas untuk update Shiba dan juga PP. Meanwhile, kalau misalkan kita lihat di Indodax ya, sekali lagi ini bukan video promosi Indodax, tapi mengingat teman-teman ataupun kita tinggal di Indonesia dan salah satu exchange lokal yang besar itu adalah Indodax, di mana sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman juga familiar dengan website yang sering error dan lain sebagainya, lemot ini itu, dan sekarang udah melakukan perbaikan, udah update. Dan selama saya menggunakan Indodax dulu ya, waktu bull run sebelumnya sampai sekarang udah mau bull run lagi, sudah update yang dilakukan Indodax itu udah lumayan banyak dan secara sistem pun udah jauh lebih baik gitu ya. Jadi saya pribadi kalau yang nanya, porto saya itu saya bagi dua, ada setengah di Indodax dan ada setengah di Binance gitu teman-teman. Oke. Dan sekarang juga udah lumayan banyak opsi juga untuk Indodax ya, seperti ini contoh nih, halving ada tulisan nih 46 hari lagi, ada info-info juga ya. Kemudian juga di sini ada update-update juga terbaru ya. Untuk di Indodax jauh lebih rapi ya, untuk UI, user interface, kemudian juga untuk websitenya ya dan lain sebagainya, softwarenya gitu juga melakukan perubahan-perubahan lah, update lah. Oke. Jadi untuk di Indodax sendiri ya, tentunya pasti sudah banyak koin dan kita bisa lihat PP juga sudah ada di Indodax per IDR. Nih, PP ya, ada Ondo, ada Render gitu ya. Dan lain sebagainya, ini juga ada banyak koin-koin baru. Jupiter juga gitu ya, yang bisa ditransaksi di Indodax. Cuman saya nggak ngebahas itu lebih lanjut. Yang kita akan bahas ini adalah AOA, MBL, dan juga IOS teman-teman ya. Jadi ini beberapa koin jadul yang ada juga di Indodax. Jadi kalau misalkan kita pergi pertama untuk di AOA ya, Aurora Coin ini sebenarnya koin udah jadul banget teman-teman ya. Ini koin jadul banget, dan kalau kita compare lihat di 1 year-nya sebentar di sini tuh. Bahkan sebentar kita bisa geser gak ya, sebentar. Coba kita klik all aja teman-teman. Sebentar kita klik all. Sebentar ya, kita klik di sini aja deh, di Indodax-nya AOA. Nah, di sini kita lihat AOA itu Aurora. Ya, kita tinggal klik full screen-nya. Dan kita lihat di per bulannya. Tuh, teman-teman, kita bisa lihat. Ini dari 2018, coy. Ya, kita bisa lihat chartnya. 2018 ini muncul atau listing gitu di Indodax, kemudian drop sampai di Februari 2019 akhirnya dia ngepam lagi ya, sampai Juni 2019. Kemudian drop lagi, bikin new all time low ya. Kemudian dia sempat ngepam lagi pada Juli 2020, teman-teman. Nih, sampai di 374. Kemudian dia drop lagi ya, sempat nge-spike lagi di April 2021. Kemudian harganya ini ya konsolidasi aja, sideways terus-terusan sampai di 3 perak, teman-teman. Ya. Mungkin ada yang nanyain apakah Aurora ini punya chance kebagian money flow walaupun ini koin jadul, koin lama, teman-teman. Kita bisa lihat juga di previousnya di 2020 at least nih ya, di bulan Juli Agustus 2020 ini mendapatkan pumping. Ya. Jadi bukan yang hal yang nggak mungkin kalau di tahun ini di bulan let's say di bulan Juli, Agustus, AOA mendapatkan money flow untuk dia kembali ngepam lagi. At least kita nggak usah berharap tinggi-tinggi lah. Ya, kita berharap aja melihat dia di area sini. Sampai nyentuh range 90 sampai 95 lah range-nya. Ya, itu aja kenaikannya udah sekitar 2.300%. Ya, masih masuk akal lah menurut saya gitu ya. Dimana kalau misalkan dia mengalami kenaikan, naik sampai situ aja udah syukur banget gitu, udah bagus banget. Ini secara bulanan by the way chartnya. Kenapa saya tandain di area situ? Jadi kalau misalkan saya tandai juga dengan rectangle ya di sini. Nah, dimana ini sebelumnya menjadi area support resistance nih pada pergerakan si AOA sebelumnya. Waktu dia drop atau ya dump signifikan, kita bisa lihat secara seksama teman-teman di sini adanya tahanan. Oke. Waktu dia drop lagi, di sini udah nge-spike naik, drop lagi nih sempat menjadi tahanan juga. Kemudian udah breakdown menjadi resistant. Kita bisa lihat di sini, di flip menjadi resistant. Ya. Kemudian waktu harga nge-spike ini sempat jadi tahanan kembali. Ya, support resistant waktu dia opening juga lanjut lagi drop.
Di sini juga waktu dia ngepump lagi, di sini menjadi resisten lagi. Jadi ini menjadi area yang sangat direspek untuk si AOA ya, secara monthly kita lihat ya. Dari tahun 2018, 2019 gitu ya. Kemudian di 2020, 2021 dan di 2022 belum adanya pergerakan yang signifikan gitu ya. Jadi setelah halving nanti masih adanya chance lah untuk AOA mendapatkan money flow. Ya, untuk at least minimal naiklah ke sekitar 90 ya, kita bilang lah 88 sampai range 88 sampai 114 lah harga AOA itu masih terbuka lebar chance-nya untuk dia ngejar area situ ya. Jadi kalau misalkan nanti pada ngepam gitu ya, and then untuk altcoin, bahkan altcoin jadul-jadul mendapatkan money flow dan juga AOA juga tergolong harga juga masih murah ya, masih adanya chance lah untuk AOA bisa ngepam sampai sini ya. Ini another view aja, karena kita bisa lihat juga pada track record sebelum-sebelumnya yang mendapatkan kenaikan gitu. Ya kita nggak usah bilang lah AOA sampai 300, AOA sampai 500 gitu. Ini dulu aja deh. Dia naik sampai sini aja udah syukur banget gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah ada beli di AOA gitu ya, mau lihat perspektif atau pandangan saya pribadi, ya ini menjadi area ideal lah untuk AOA bisa visit. Nah, nanti tinggal lihat apakah di sini rejection terus ya udah sideways lagi gitu ya, tidur lagi koinnya seperti ini, atau malah dia mampu pump bablas dan lain sebagainya. Ya, jadi palingan ini dulu aja area yang perlu dipantau untuk AOA yang kita lihat secara histori pun direspek. Oke, next kita bahas untuk MBL, Movie Block. Nah, MBL ini juga salah satu altcoin jadul yang bergerak di perfilman, ya. Dan kalau kita lihat juga di sini lumayan banyak exchange ya, termasuk Binance juga sudah ada MBL. Bagaimana kalau misalkan kita lihat MBL di Indodax? Oke, kita akan ketik MBL ya, MBL BIDR, dan ya MBL sendiri ini sempat nge-spike sampai 600-an rupiah harganya, dan sekarang harganya baru di 79, which is waktu dia sideways. Di sini kita bisa perhatikan secara bersama-sama, ini adalah range yang benar-benar di respect sama MBL. Ya, ini di range 17 sampai 43. Jadi ini secara monthly juga ya, candle monthly ini benar-benar direspek waktu dia sideways ngepump ya, kemudian dia ini ada rejection drop, akhirnya dia sideways lagi, balik lagi nih ke range area ini ya. Jadi let's say mungkin buat teman-teman ini adalah lapis bawah untuk si MBL, kemudian lapis tengahnya ini kita bisa perhatikan range ini. Nah, ya waktu dia sideways dropnya nggak terlalu bawah dan sekarang udah reclaim area ini. Area ini area berapa bro? Area ini area 58 sampai di 65 ya. Jadi ini next area atau lapis support terdekat untuk si MBL. Ini by the way secara monthly loh ya, secara monthly. Dan berbicara next target ya, masih kita bisa pergunakan area ini. Oke, ini adalah previous high-nya dia, di mana area ini sebelumnya menjadi area support resistance nih. Pada pergerakan MBL sebelumnya, ini akan coba saya ganti dengan box warna merah ya, yang nanyain MBL. At least MBL ini jauh lebih bergairah ketimbang si AOA ya. Ini targetnya di sekitar 82 sampai di 92 ya untuk price si MBL. Ya, kita bisa gunakan support resistance sebelumnya. Oke. Next, kalau dari sini dia mampu naik lagi ke kisaran berapa, bro? Di sini, teman-teman. Ini kita bisa pantau bersama-sama di sini. Next candle-nya ya di sini. Ini by the way secara monthly loh ya. Ini di level 121 sampai 136. Jadi sekali lagi untuk tahanannya bisa teman-teman perhatikan dua area ini, dan juga untuk resistennya bisa perhatikan dua box merah ini ya untuk terdekatnya. Next lagi kalau dia nge-spike gitu ya, karena pergerakannya pun lebih bagus dibandingin AOA, kita bisa pergunakan di sini waktu terakhir kali dia nge-spike dan closing candle. Nah, di sini. Tuh, teman-teman ya. Ini tuh di sekitar area 175 sampai di 189 lah. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk beberapa area. Jadi saya nggak ngomongin wah dia bisa balik lagi ke 300, balik lagi ke bahkan nih nge-spike buset di pump ya sampai 600 gitu. Ini aja dulu deh. Ya, jadi kita ngomongin beberapa area yang masih make sense aja, nggak terlalu berandai-andai yang terlalu wah gimana. Ini dulu aja untuk MBL. Ya, peluangnya chance-nya masih besar untuk MBL ya ketimbang AOA tadi, walaupun memang sama-sama punya chance lah untuk mengalami kenaikan. Terakhir EOS.
EOS juga ini koin jadul juga ya. Di Binance pun sudah ada nih, tuh. Ya, KuCoin juga ada. Kemudian di sini harganya sekarang di 172 perak. Minimal kalau misalkan kita lihat untuk di sini EOS ya, PRIDR, dan ya pergerakannya pun kurang lebih seperti MBL ya, lebih punya napas lah ketimbang AOA ya. Dan untuk area lapis bawahnya yang dia respect di sini. Nah, di sini, teman-teman, ya. Di sini sebelumnya menjadi area sideway-nya dia nih pada 2020, kemudian dia sempat ngepam di awal 2021 nih. Ngepam sampai 1300-an untuk EOS ya. Kemudian ini sempat drop lagi dan direspek kembali nih waktu area sideway nih. Direspek ini area 68 sampai 112 lah untuk EOS. Ini adalah area range yang benar-benar direspek sama dia secara bulanan. So, here we go. Next area target di sekitar berapa, bro? Untuk si EOS di sini, teman-teman. Ya, untuk target resistannya si EOS ini di sekitar 206 sampai 247 terdekatnya kalau kita berbicara untuk bulanan. Ya. Next lagi di sekitar berapa? Next lagi di area sini di 322 sampai di 370 lah rupiah. Ya, jadi ini dulu aja yang bisa diperhatikan untuk si EOS secara bulanan. Kalau ini mampu di break ya, maka area target yang cukup tinggi yang bisa kita ambil adalah area di sini. Ini di sekitar 603 sampai 653 rupiah untuk EOS. Gitu ya. Jadi bisa diperhatikan sekali lagi untuk momentumnya ketika EOS ini mendapatkan money flow, kemudian dia bisa ngebreak ya beberapa area yang tadi juga sudah saya sampaikan, maka possible untuk dia visit ke area yang paling atasnya di sini. Ya, di area sini. Oke. Jadi kalau misalkan let's say dia di situ bisa break, ya bikin all time high baru seperti di atas 1000, ya itu udah bonus lah hitungannya. Cuman ya balik lagi saya memberikan area-area yang masih lebih masuk akal untuk di visit gitu ya. Jadi itu palingan pembahasan untuk AOA, MBL, EOS untuk quick update-nya. Balik lagi, kalau misalkan teman-teman mau masuk koin-koin lama seperti ini yang masih murah, jangan all in. Ya, ataupun masih banyak koin baru, ya mungkin teman-teman lebih senang koin-koin baru gitu ya, mengikuti perkembangan sekarang, kayak misalkan contoh Render, PP, Alt, Pixel dan lain sebagainya. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman yang masih suka bermain di koin-koin lama, bisa dipertimbangkan beberapa area target sebelumnya yang bisa menjadi area pertimbangan, mungkin yang mau beli ataupun yang mau jual. Ya balik lagi ke analisa dan manajemen risiko teman masing-masing. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu dengan adanya video ini. Jangan lupa analisa kembali before make decision atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.